wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Afindra dengan NIM N0F124016 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang relaksasi dan kontraksi otot. Sel otot polos tidak memiliki pola pita lurik yang ditemukan pada otot jantung dan rangka, dan mereka menerima persarafan saraf dan dari sistem saraf otonom. Selain itu, keadaan kontraktil otot polos dikendalikan oleh hormon, agen autokrin atau parakrin, dan sinyal kimia lokal lainnya. Sel otot polos juga mengembangkan kontraksi tonik dan fisik sebagai respon terhadap perubahan beban atau panjang. Terlepas dari rangsangannya, sel otot polos menggunakan siklus jembatan silang antara aktin dan miosin untuk mengembangkan gaya dan ion kalsium. Ca2 plus berfungsi untuk memulai kontraksi. Aktivitas otot terdiri dari dua proses utama, yaitu relaksasi dan kontraksi. Relaksasi otot merujuk pada kondisi di mana otot berada di dalam keadaan istirahat dan tidak aktif. Sementara kontraksi otot adalah proses di mana otot memendek dan memegang untuk menghasilkan gerakan. Kedua proses ini terjadi karena secara bergantian dan berkesinambungan sehingga memberikan pergerakan tubuh yang koordinasi. Proses relaksasi dimulai ketika impuls saraf tidak lagi dikirimkan ke otot, yang menyebabkan protein kontraktil yaitu aktin dan miosin terpisah sehingga otot dapat kembali ke panjang semula. Selama relaksasi, sektomer otot akan memanjang dan tegangan pada otot akan berkurang. Relaksasi otot sangat penting untuk memulihkan energi yang digunakan selama kontraksi. Sebaliknya, kontraksi otot terjadi saat impuls saraf mulai dikirimkan ke otot. Proses ini mengakibatkan protein, aktin, dan miosin saling bergerak, menyebabkan sarkomer memendek dan otot menegang. Untuk proses kontraksi ini dibutuhkan energi dalam bentuk ATP yang dihasilkan melalui metabolisme sel. Semakin kuat kontraksi yang dihasilkan, semakin banyak ATP yang diperlukan. Gangguan pada proses relaksasi dan kontraksi otot dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti kekakuan, kelemahan, dan tegang otot. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme dasar relaksasi dan kontraksi otot menjadi sangat penting untuk mengenali dan mengatasi berbagai masalah terkait pergerakan tubuh. Mekanisme kontraktil dalam tubuh yang utuh, proses kontraksi sel otot polos diatur terutama oleh reseptor dan aktivitas mekanis atau penegangan protein kontraktil, miosin, dan aktin, perubahan potensial membran yang disebabkan oleh pelepasan potensial aksi atau oleh aktivitas saluran ion yang bergantung pada peregangan dalam membran plasma. Juga dapat memicu kontraksi agar kontraksi terjadi. Dengan C, rantai ligen miosin harus memfosforilisasi rantai ringan miosin 20 kDa yang memungkinkan interaksi molekul miosin dengan aktin. Energi yang dilepaskan dari ATP oleh aktivitas ATP AC. Miosin menghasilkan siklus jembatan silang miosin dengan aktin untuk kontraksi. Dengan demikian, aktivitas kontraktil pada otot polos ditentukan terutama oleh keadaan fosforisasi rantai ringan miosin, proses yang sangat diatur. Pada beberapa sel otot polos, rangsangan eksternal yaitu ada reseptor atau aktivitas mekanisme. Aktivasi ini menghasilkan apa yang dikenal sebagai tonus otot polos, dan intensitasnya dapat bervariasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.